Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para mitra reseller Wijispot. Pada kesempatan kali ini kami dari manajemen Wijispot akan melakukan edukasi ya. Jadi nanti edukasi ini bersifatnya bertahap ya. Jadi kita akan membantu teman-teman bagaimana melakukan optimasi penjualan. Harapannya nanti juga untuk penjualan dari dari segi mitra juga akan ada kenaikan ya. Ini kita sebut sebagai Edu Wijispot ya. Harapannya menjadi solusi teman-teman untuk memulai bisnis jersey ya. Kemudian sedikit tentang Wijispot ya, kami mengingatkan kembali ya, Wijispot adalah perusahaan manufaktur dengan sistem terintegritas satu atap produksi secara mandiri yang berlokasi di Wonogiri dengan dukungan peralatan produksi yang modern dan SDM yang berkualitas serta berpengalaman sejak 2003 ya. Jadi berfokus pada pembuatan jersey printing custom, kemudian berfokus kepada pakaian seragam. Kemudian untuk moto perusahaan sendiri yaitu cepat, tepat, amanah, dan profesional, sehingga harapan kami juga bisa membantu mitra-mitra ya dalam melakukan penjualan. Kemudian komitmen perusahaan yaitu pertama adalah pelayanan yang maksimal, yang kedua adalah tepat waktu, yang ketiga adalah produk yang berkualitas. Kemudian visi kita yaitu menjadi perusahaan pioner ya. Yang pertama yang menjalankan sistem integrasi satu atap, artinya produksi kita itu dijalankan dalam satu lokasi sehingga kita benar-benar bisa memastikan kualitas ya, memastikan profesionalismenya ya. Kemudian kita menggunakan sistem kemitraan ya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kurang lebih per tahun ini ya, mitra kita tersebar di Indonesia kurang lebih ada 20.000. Kita akan terus menambah, menyebarkan, dan membantu para teman-teman atau calon mitra yang ingin belajar bagaimana berbisnis jersey. Kemudian untuk misi kita yang pertama adalah pelayanan maksimal. Jadi misi ini kita ambil dari komitmen perusahaan ya. Jadi pelayanan maksimal sehingga menjaga hubungan antara Wijispot dengan mitra dalam bermitra itu yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian kita juga menjamin ketepatan waktu sehingga menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah mengutamakan dan menjaga kualitas produksi sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Ini adalah misi kita, ini adalah komitmen kita, sehingga harapannya Wijispot dengan para mitra itu saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang fundamental. Ini adalah materi yang sangat basic dan ini akan kita ajarkan kepada mitra semua secara bertahap. Harapannya dari kami benar-benar memahami materi ini, bisa diimplementasikan dan bisa menghasilkan sedikit penghasilan ya. Kalau di series juga lumayan, karena kalau nanti kita memasuki materi tentang data ya, data pasar itu nanti untuk jersey itu memang sangat potensial. Jadi kenapa kita harus memulai berjualan online? Karena kalau melihat perkembangan teknologi saat ini, dengan adanya teknologi ini kita dimudahkan dalam melakukan interaksi dengan siapapun, kita mudah menjangkau siapapun. Misal ya, produksi kita ada di Wonogiri tapi kita bisa ngirim ke Papua ya, kita bisa berinteraksi langsung dengan saudara-saudara kita atau mitra kita yang di Papua. Nah, itu adalah salah satu
manfaat dari teknologi yang kita manfaatkan untuk melakukan penjualan online. Jadi untuk jualan online tuh banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian yang berikutnya kenapa kita harus berjualan online? Karena ya itu ya jangkauannya luas, kemudian yang mudah berinteraksi, modalnya sangat minim ya. Jadi hanya butuh semangat saja menurut saya. Apalagi kalau kita bicara di produk-produk custom ya, produk-produk pre-order, kita hanya rutin aja ya dalam melakukan penawaran. Kemudian untuk berjualan online itu tidak hanya melakukan posting saja ya. Ada beberapa elemen-elemen pendukung ya yang untuk mendukung bagaimana cara berjualan online ya. Karena kalau hanya melakukan posting saja tanpa menggunakan sebuah strategi atau cara ya, itu bisa menghasilkan sebuah closing atau penjualan, hanya saja tidak maksimal. Tentu saja ketika kita bicara berjualan online tuh ada beberapa proses yang harus dilalui, ada beberapa step yang harus dilalui, dan ada beberapa strategi yang harus kita jalankan agar bisa menghasilkan secara maksimal. Nah, ini adalah materi yang akan kita sampaikan ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar ya, apa itu digital marketing ya. Kalau kita bicara marketing ya, itu adalah bicaranya tentang strategi ya. Kalau kita berperang ya ada strateginya, ada alat yang untuk perang ya. Kalau di dunia digital marketing ya, marketing itu sebuah strateginya, kemudian digital adalah sebuah alat perangnya ya. Nah, ini yang akan kita bahas di kemudian hari, kurang lebih ya. Nanti rencananya dari manajemen akan memberikan edukasi satu minggunya satu kali, dan kita akan share di setiap hari Sabtu, sehingga nanti harapannya teman-teman juga bisa menambahkan penghasilannya ya. Untuk materi berikutnya adalah bicara marketing ya. Marketing ini elemennya sangat banyak ya. Ada branding itu bagaimana kita mengemas suatu produk ya. Kemudian ada funneling, bagaimana kita step by stepnya ya dalam melakukan penjualan ya. Kemudian kita akan bicara tentang apa itu target market berjualan jersey. Kemudian bagaimana kita akan mendapatkan pengunjung ya. Kemudian kita bagaimana akan membuat konten, gimana caranya kita akan membuat sebuah copywriting yang membius para calon pelanggan kita. Hanya saja untuk materi basic ini kita hanya berfokus kepada 4 poin ya. Ya, poin ini yang sudah saya beri warna merah ya, itu yang pertama kita akan belajar bagaimana melakukan canvassing ya atau mapping target market. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana mendatangkan sebuah pengunjung ya, atau dalam istilah digital itu adalah traffic. Ini kita akan pelajari step by step ya, dari alat yang benar-benar sesederhana mungkin ya. Jadi harapannya kita berbisnis jersey ini tanpa modal yang besar. Nah, terus berikutnya kita akan membuat sebuah konten ya, konten penawaran ya, konten promosi ya, yang mana memang konten ini akan kita sediakan dari pihak manajemen Wijispot, kita sediakan, dan boleh ya, boleh silakan ya. Ini kalau teman-teman sudah paham apa itu branding, silakan boleh menggunakan logo-logonya atau nama tokonya di setiap konten yang kita share. Jadi harapannya kita itu jadi teman-teman itu seolah-olah punya produksinya sendiri ya, sehingga calon pelanggan, calon customer, calon konsumen, mereka akan lebih yakin ya terhadap kita.
Kemudian di dalam elemen marketing yang terakhir kita akan berbicara copywriting. Copywriting ini adalah semacam tulisan ya sederhananya. Nah, di copywriting ini nanti akan kita ajarkan bagaimana membuat sebuah penawaran atau caption ya. Kemudian kita akan mengajarkan bagaimana tahapan sebuah greeting ya, greeting sapaan pertama. Kemudian kita akan belajar bagaimana melakukan teknik closing ya. Kita akan belajar bagaimana caranya melakukan teknik follow up, yang mana ini sangat sangat dibutuhkan ya di dalam dunia marketing, terutama di jualan online. Yang terakhir kita akan bicara tentang CRM ya, Customer Relation Management. Nah, ini kita akan ajarkan semua secara step by step. Harapannya ketika nanti ada materi yang diberikan oleh kami dari manajemen bisa mengikuti satu persatu dan bisa dilaksanakan, bisa dijalankan. Karena materi ini bersifatnya gratis, tidak ada yang berbayar. Kemudian kalau kita bicara digital ya, digital itu kalau saya tadi umpamakan sederhananya adalah alat perangnya ya. Jadi kalau kita bicara marketingnya ya, itu adalah strategi, digitalnya alatnya ya. Nah, kita kalau bahasa sederhananya adalah sebuah platformnya. Apa sih platform yang akan kita gunakan? Di Indonesia untuk platform-platform itu sebenarnya sangat banyak. Hanya kita kelompokkan yang memang menjadi platform yang populer. Yang pertama ada Twitter ya, kemudian Google ya, kemudian ada TikTok ya, kemudian ada Marketplace ya. Marketplace ini tempat transaksi, dan berikutnya ada WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Nah, ini sama kayak materi sebelumnya tentang marketing ya, poin marketing. Jadi kita akan fokus terhadap platform WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kedepannya tetap kita akan belajar bagaimana mengoptimasi marketplace, bagaimana mengoptimasi TikTok, bagaimana mengoptimasi Google. Cuman kita bicara basic ya, sederhana dulu aja di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kemudian berikutnya adalah konsep berjualan online ya. Konsep berjualan online itu kita akan bagi menjadi 4 segmen ya. Yang pertama adalah, ini adalah yang harus disediakan oleh teman-teman semua. Itu yang pertama adalah kita harus menyiapkan toko online-nya ya. Kemudian kita harus menyiapkan penawarannya. Kemudian kita harus bagaimana kita mendatangkan pengunjung, dan bagaimana kita harus membuat sebuah pelayanan. Nah, toko online ya sederhananya, kalau kita bicara toko online itu adalah tempat untuk menampilkan sebuah produk ya. Jadi ibaratnya etalase ya, etalase toko ya. Jadi ruko lah, bahasanya ruko. Sederhananya itu untuk menampilkan, untuk melakukan display, untuk memajang ya sebuah produk atau katalog dan penawaran. Ya, ini yang harus kita siapkan di berikutnya ya. Jadi untuk toko online ini harus benar-benar kita persiapkan, karena nanti kita ambil perumpamaan, misal kalau orang berkunjung ke kita atau punya belum lengkap atau tidak lengkap atau tidak menarik, orang saya yakin mereka akan berpikir-pikir ketika ingin melakukan transaksi dengan kita ya. Dan toko yang akan kita
apa namanya, dan toko yang akan kita jadikan sebuah atau platform yang kita jadikan sebuah toko online, kita fokus pada materi basic ini ada WhatsApp, Facebook, dan Instagram ya. Kita fokuskan ketiga itu dulu sampai benar-benar teman-teman mahir semua. Kemudian kita bicara penawaran adalah kumpulan dari informasi seputar produk dan promosi. Biasanya penawaran ini dalam bentuk konten dan copywriting ya. Jadi penawaran ini adalah detail produk atau informasi produk ya. Biasanya untuk penawaran ini bisa kita buatkan dalam bentuk konten ya, konten video, konten gambar, atau dalam bentuk copywriting sebagai informasi singkatnya ya. Copywriting ya, copywriting apa namanya, copywriting ya, kita apa, elemen penawaran itu ada copywriting ya. Copywriting itu terdiri dari caption dan pesan. Bedanya apa ya? Caption itu biasanya kalau ketika teman-teman semua para mitra itu membuat atau memposting sebuah produk, itu harus ada captionnya ya. Nah, caption ini yang nanti akan kita pelajari bagaimana membuat caption yang memiliki daya tarik yang maksimal ya. Kemudian pesan ini kemungkinan ketika ada kerabat ya yang sudah lama dia tidak berjumpa dengan kita melakukan follow up. Nah, ini nanti masuknya ke dalam pesan. Atau orang-orang yang mungkin belum kenal ke kita ya, kita melakukan penawaran ini nanti masuknya ke dalam pesan ya. Kita akan ajarkan semua, kita akan arahkan semua terkait bagaimana membuat caption dan pesan. Kemudian ya, untuk gambar ya, ini penawaran dari dalam bentuk gambar juga akan kita ajarkan ya. Gambar nanti tetap supportnya dari kita bantu buatkan gambar prototipenya ya. Nanti dari teman-teman mitra hanya tinggal menambahkan logo atau menambahkan sedikit informasi pelengkap ya, kemudian menambahkan nomor HP, itu bisa banget. Nanti kita ajarkan aplikasi apa yang digunakan untuk mengedit gambar ya. Berikutnya kita juga akan mempelajari bagaimana membuat penawaran dalam bentuk video ya. Walaupun sama dengan gambar, kita sudah sediakan untuk prototipenya, sudah kita share nanti di grup ya, grup secara rutin ya, jadwalnya yang sedang kita benar-benar godok ya. Harapannya nanti teman-teman juga bisa menambahkan informasi-informasi dari video yang kita buat, jadi tidak kesannya monoton ya. Terus berikutnya adalah terkait tentang pengunjung atau traffic. Sederhananya adalah orang-orang yang mengunjungi ya, atau melihat toko online dan penawaran kita. Sederhananya seperti itu. Jadi orang-orang yang mengunjungi. Jadi tadi kita sudah bicara tokonya ada, kemudian promosinya, penawaran sudah ada. Kita juga harus berpikir bagaimana mencari cara untuk mendatangkan pengunjung atau mendatangkan sebuah traffic ya. Nah, ini ada caranya juga ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana mendatangkan traffic melalui WhatsApp ya. Kemudian bagaimana caranya mendatangkan pengunjung menggunakan Facebook, dan bagaimana caranya mendatangkan pengunjung dari Instagram. Nah, kita nanti fokus akan di situ. Nah, dari 3 elemen tentang konsep penjualan online ya, itu sudah ada tokonya, sudah ada penawarannya, kemudian sudah ada pengunjungnya. Nah,
Yang terakhir adalah pelayanannya, sama seperti toko-toko retail, sama seperti toko-toko yang dia bersifatnya offline ya. Ya kalau sudah punya toko atau ruko, sudah punya penawaran produk, ada yang mengunjungi, harus ada yang melayani. Biasanya kalau di toko offline yang melayani adalah sebuah kasir ya. Nah, kalau di kita biasanya untuk pelayanan ini kita sebut sebagai customer service ya. Nah, di bagian pelayanan yaitu bahasa sederhananya seperti seperti ini. Melayani dan melengkapi informasi dari sebuah penawaran hingga terjadinya closing atau penjualan ya. Jadi pelayanan ini bersifatnya dia informan ya, menginformasikan, membantu, memberikan informasi ya, melengkapi sebuah informasi dari penawaran sehingga ketika informasi itu sudah bisa diterima dan atau sudah cukup diterima oleh oleh calon pelanggan kita, yang kita harapkan terjadinya sebuah closing atau penjualan seperti itu ya. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu ada greeting, kemudian ada teknik closing. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana atau cara melakukan follow up. Nanti kita ajari karena follow up ini sangat penting apalagi ketika nanti teman-teman sudah mempunyai database yang banyak, itu kalau tidak sering digali sangat eman-eman ya bahasa Jawanya seperti itu. Nah, terakhir materi yang akan kita pelajari adalah CRM. Nah, ini adalah materi tentang konsep berjualan online secara fundamental. Pada kesempatan kali ini kita hanya berbicara fundamental, dan untuk bicara teknisnya akan kita lanjutkan lagi edukasi di minggu depan ya. Jadi ini ada beberapa tugas penunjang untuk melancarkan materi, melancarkan eh, praktek teman-teman semua ya. Itu silahkan disiapkan email khusus bagaimana cara email khusus untuk berjualan cara berjualan ya, email khusus untuk berjualan, kemudian menyiapkan WhatsApp khusus berjualan. Kalau untuk yang WhatsApp ini kita sarankan menggunakan WhatsApp bisnis ya. Silahkan bisa membeli nomor baru atau pakai nomor lama kemudian dipindah ke WA bisnis. Jadi nanti kalau di WA bisnis ini banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan untuk melakukan penjualan ya. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan Facebook khusus berjualan ya. Di Facebook ini benar-benar fresh, nanti kita ajarkan. Tapi kalau saya sebelumnya sudah punya Facebook, bagaimana, boleh sekali, silahkan digunakan untuk Facebooknya. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan Instagram khusus untuk berjualan. Nah, harapannya nanti kalau seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan email ini harus terintegrasi ya, satu sama lain ya, itu harus saling terkoneksi ya. Caranya bagaimana, nanti detail teknisnya akan kita buatkan next videonya. Mungkin seperti itu ya untuk materi minggu ini ya. Kita hanya berbicara tentang fundamental basic saja, kita tidak bicara teknis karena ini lebih kepada memberikan atau sharing ya, informasi-informasi terkait bagaimana cara berjualan online. Boleh sekali ketika nanti teman-teman di prakteknya mengalami kendala ya, bisa menghubungi saya ya. Di situ sudah saya beri nomor telepon ya, itu adalah nomor admin kemitraan ya.
Jadi nanti boleh sharing bagaimana berjualan ya. Kalau mau order bisa langsung ke admin yang bersangkutan ya. Karena kita sudah khususkan ya admin order agar SOP ya, rangkaian SOP-nya bisa berjalan secara maksimal. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya cukup praktek ya, cukup praktek ya. Jadi praktek secara kontinu, secara rutin, saya rasa hasil akan mengikuti. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.